Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Mayola dengan NIM 00419010 dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan semester 5 Stikes Aalborz Batam. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Program Studi dengan Ibu Mas Riani Situmorang, STR Kep MKM. Pada video kali ini, saya mengangkat judul Langkah-langkah menulis karya tulis ilmiah. Apa saja sih poin-poin yang kita butuhin dalam menulis karya tulis ilmiah? Agar tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materi. Menurut Dwi Loka, karya ilmiah adalah karya tulis yang ditulis oleh seorang ilmuwan yang didasarkan pada latar belakang penguasaan ilmunya, di mana karya ilmiah yang ditulis untuk membangun ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan penelitian ataupun kajian literatur, termasuk juga pengalaman yang sudah pernah dirasakan oleh peneliti. Melihat manfaat karya ilmiah sebenarnya memiliki peranan yang cukup besar. Jadi, karya ilmiah tidak sekedar sebagai tugas dari pihak kampus atau instansi saja, tetapi memiliki fungsi untuk pendidikan. Manfaat karya ilmiah di dunia pendidikan berperan untuk memberikan pengalaman bagi penulisnya, di mana dari penulisan karya ilmiah, penulis saat membaca sumber referensi untuk mendukung karya ilmiah, mereka mendapatkan banyak perspektif dan banyak ilmu yang akan mendukung secara akademik penulis. Lalu berperan untuk penelitian. Sedangkan dari segi fungsi penelitian, tentu saja akan menawarkan variasi dan ragam model hasil penelitian. Semakin banyak koleksi penelitian menunjukkan bahwa negara tersebut semakin baik masyarakatnya, karena dari hasil penelitian akan memperkaya ilmu pengetahuan sekaligus sebagai media transformasi kepada regenerasi kita, dan memiliki fungsi fungsional. Sedangkan dari segi manfaat fungsional, karya ilmiah sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari berbagai perspektif, sekaligus sebagai pendukung bahan pustaka dan sangat berperan untuk kepentingan disiplin ilmu, tentunya banyak cabang ilmu. Ada 3 bentuk karya ilmiah, diantaranya bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. Karya ilmiah bentuk populer ini biasa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa, seperti koran atau majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi rakyat, atau disukai oleh orang kebanyakan karena gayanya yang menarik dan bahasanya pun mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa sendal gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Sedangkan karya ilmiah bentuk semi-formal biasanya sudah tersusun dari beberapa bab. Di antaranya adalah halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah sejenis ini umumnya digunakan di berbagai laporan biasa dan makalah. Lain halnya dengan karya ilmiah berbentuk formal. Tulisan ini tentu lebih lengkap dan terstruktur. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut. Ada judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab kesimpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Meskipun terdiri dari 3 bentuk yang berbeda, secara garis besar dalam menyusun karya ilmiah, langkah-langkahnya tetap sama. Yang membedakan hanyalah struktur susunan tulisannya. Maka untuk menulis karya ilmiah yang baik, langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah sebagai berikut. Langkah yang harus kita tempuh adalah: yang pertama, menentukan tema atau topik penelitian. Langkah-langkah menulis karya ilmiah yang pertama adalah Anda menentukan tema penelitian. Penentuan topik ini sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, sebab topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan kepada pembaca. Yang kedua adalah membuat outline atau kerangka penelitian.
Langkah-langkah menulis karya ilmiah sebaiknya menggunakan outline atau kerangka penelitian. Outline karya tulis ini berperan sebagai pemandu saat Anda melakukan proses penulisan karya ilmiah supaya tulisan tidak melebar jauh dari topik yang sudah ditentukan. Lalu bagaimana jika kita sudah menulis outline terus tiba-tiba ada ide baru penunjang topik tulisan? Jika hal tersebut terjadi, Anda tidak dilarang untuk menambahkan pada poin-poin outline yang sudah disusun. Pada dasarnya, tujuan outline ini kan mempermudah proses penulisan alur dan mengembangkan tulisan hingga terperinci. Maka jika ada ide yang muncul, Anda bisa langsung tahu di mana letak penambahan maupun pengurangan muatan isi tulisan Anda. Selanjutnya yang ketiga, mengumpulkan bahan. Sesudah poin-poin kerangka penelitian terbentuk, langkah dalam penulisan karya ilmiah berikutnya yaitu mengumpulkan bahan dari berbagai media. Bahan-bahan yang dikumpulkan sebaiknya relevan dengan tema maupun topik yang akan ditulis. Yang keempat adalah survei lapangan. Langkah ini adalah melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti dan dijadikan karya ilmiah. Langkah ini merupakan titik acuan Anda dalam proses penulisan atau penelitian. Selanjutnya, menyusun bibliografi. Penyusunan bibliografi bertujuan untuk mengetahui sebuah pustaka atau buku yang pernah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar teori dalam penelitian, sehingga tulisanmu mempunyai daftar lengkap yang tersusun cantik untuk mereferensi tulisanmu. Yang keenam adalah menyusun hipotesis. Penyusunan hipotesis dilakukan dengan menyusun beberapa dugaan penyebab objek penelitian, di mana hipotesis tersebut adalah prediksi yang ditetapkan sebelum mengalami objek penelitian. Selanjutnya, penyusunan perancangan penelitian. Rancangan penelitian adalah kerangka kerja untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, yang kedelapan adalah percobaan sesuai metode yang direncanakan. Langkah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah kegiatan nyata berupa percobaan dari penelitian yang dilaksanakan. Peneliti harus melakukan percobaan secara signifikan dengan objek yang diteliti. Kesembilan, pengamatan dan pengumpulan data. Sesudah melaksanakan percobaan, peneliti harus mengamati objek percobaan tersebut untuk memperoleh data. Ke-10, analisis dan interpretasi data. Pada langkah ini, peneliti melakukan analisis serta interpretasi dari hasil pengamatan untuk memperkirakan yang akan terjadi dari pengamatan serta pengumpulan data. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan dan teori. Peneliti merumuskan kesimpulan mengenai hal-hal yang terjadi sejak awal hingga akhir penelitian. Dengan adanya langkah dalam penulisan karya ilmiah, maka para peneliti lebih mudah dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Selain itu, karya ilmiah yang dihasilkan dipastikan dapat memenuhi kaidah penulisan yang berlaku.